Ainsya Fitri dengan NIM 8565117336. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka, dan di sini saya akan melakukan penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Alat dan bahan yang perlu disediakan yaitu alat tulis serta gambar sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, dapat kita jelaskan terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian dari organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan makanan ini dimulai dari mulut hingga menjadi feses atau tinja yang dikeluarkan melalui anus. Ada 7 dari sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus alus, usus besar, serta anus. Peran mereka masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Adapun di antara perannya yaitu yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kalinya makanan itu untuk masuk, dan di mulut makanan dirasakan serta dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Ada 2 mekanisme yang terjadi di dalam mulut, yaitu pencernaan yang dilakukan oleh gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, serta lidah untuk mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Setelah makanan dicerna di dalam mulut, maka makanan akan masuk ke kerongkongan, kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Nah, gerakan peristaltik adalah gerakan yang meremas-remas makanan untuk didorongkan dan masuk ke dalam lambung. Nah, di sini lambung merupakan kantong besar yang dindingnya bersifat elastis yang dapat direnggangkan dan mengapung atau menampung makanan dengan cakupan yang besar. Terdapat 2 proses pencernaan, yaitu yakni ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan mekanis, berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik, sedangkan pencernaan kimiawi berlangsung ketika makanan yang diaduk bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim renin, serta enzim pepsin. Setelah makanan masuk ke lambung, selanjutnya diarahkan lagi ke usus halus. Di sini usus halus merupakan saluran terpanjang pada sistem pencernaan dengan panjang yang sekitar 6-8 meter. Makanan diproses secara kimiawi oleh usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum atau yang disebut dengan usus 12 jari merupakan muara dari 2 saluran, yakni kantong empedu dan kelenjar pankreas. Sedangkan jejunum atau usus kosong terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, serta sukrase. Sedangkan usus ileum atau usus penyerapan merupakan terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan dari usus. Nah, setelah makanan diarahkan dari usus halus, lanjut ke usus besar. Usus besar ini merupakan memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengatur kadar gula atau kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Bagian akhir dari sistem pencernaan yaitu berupa anus. Bagian ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai jalan keluar tinja dari tubuh. Sebelum dikeluarkan tinja, maka tinja disimpan sementara di dalam perut atau di dalam rektum untuk sampai pada masanya untuk dikeluarkan. Nah, jadi secara singkat, sistem pencernaan atau proses pencernaan makanan pada manusia itu dimulai dari makanan masuk dan dihancurkan dalam mulut,
lalu masuk ke tenggorokan, membawa makanan menuju lambung. Makanan dihancurkan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Selanjutnya makanan yang telah menjadi bubur akan diserap nutrisinya oleh usus halus. Dari usus halus masuklah makanan ke usus besar untuk menyerap air dan membentuk makanan itu berubah menjadi feses. Dan setelah itu masuk rekrum dan anus yang menyimpan dan mengeluarkan feses.